Pemirsa, Kejaksaan memastikan sidang lanjutan kopi beracun dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso akan digelar pagi ini. Ya, dan Kejati mengharapkan persidangan bisa menghadirkan saksi secara maraton agar persidangan bisa selesai sesuai waktu yang ditetapkan. Kejaksaan memastikan sidang lanjutan kopi beracun dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso akan digelar pagi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada sidang lanjutan nanti, Jaksa Penuntut Umum merencanakan akan menghadirkan kembali saksi ahli toksikologi Imade Agus Wirasuta yang batal diperiksa pada Kamis pekan lalu. Sehari itu kan kadang-kadang kan kemarin kan satu hari aja satu ahli kan, itu ya kita ya kalau bisa sidang maraton kan, begitu bisa selesai lah, cepat selesai. Dan itu juga masih ada saksi-saksi fakta yang lainnya selain daripada ahli begitu. Totalnya berapa Pak? Kurang lebih masih ada 8 sampai 9 ya yang belum diperiksa di persidangan. Pekan lalu persidangan harus tertunda karena terdakwa Jessica mengeluh sakit. Saat itu, pihak JPU menyodorkan dokter untuk memeriksa Jessica, tetapi ditolak oleh kuasa hukumnya. Lalu persidangan pun ditunda oleh hakim hingga Kamis hari ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, untuk memantau persiapan sidang lanjutan kopi beracun dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kita akan tanyakan langsung kepada rekan reporter TV One. Ada Ramon Ardiansyah yang sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ramon, sudah adakah informasi pukul berapa sidang akan dimulai dan ada berapa saksi yang akan dihadirkan? Suci, saat ini memang kami berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat diadakannya sidang ke-14 bagi terdakwa Jessica yang merupakan terdakwa dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada Januari silam di Cafe Olivier Grand Indonesia. Dan pada hari ini memang masih diagendakan untuk meminta keterangan dari saksi ahli, yaitu ahli toksikologi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yaitu Imade Geogel, dan juga direncanakan akan ada keterangan dari saksi ahli pidana, yaitu Prof. Edi OS dari Universitas Gadjah Mada. Pada sebelumnya, pada tanggal 8 pada sidang ke-13, tepatnya pada tanggal 18 Agustus lalu, pihak dari persidangan Jessica telah mengajukan pengunduran waktu persidangan pada hari ini dikarenakan Jessica mengalami sedikit sakit. Sedangkan dari pihak kuasa hukum dari Jessica telah memberikan kejelasan bahwa pada hari ini Jessica dipastikan akan hadir sebelumnya, walaupun sempat sidang ini juga diagendakan pada hari Senin lalu, yaitu pada tanggal 22 Agustus. Dan rencananya pada hari ini sidang akan dimulai nanti sekitar pukul 9 pagi. Dan kami para awak media telah siap siaga di sini dan menunggu untuk mulainya sidang nanti pagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke Anda, Suci. Baik, terima kasih Ramon Ardiansyah yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang lanjutan pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda persidangan kali ini akan kembali mendengarkan keterangan saksi. Ya, kita langsung bergabung dengan rekan kami Jessica. Siapa saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini dan kapan akan dimulai? Rencananya menurut informasi yang kami terima Elvita, persidangan yang ke-12 terkait dengan pembunuhan Wayan Mirna Salihin akan dimulai atau dilaksanakan pada pukul 10 pagi ini. Namun memang baru yang terlihat hadir dalam ruang persidangan yaitu kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Terkait dengan informasi agenda pemeriksaan yang akan berlangsung pada hari ini, kami mendapatkan informasi bahwa ada 2 saksi penting yang akan dihadirkan pada agenda persidangan yang ke-12 kali ini. Saksi pertama yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah
ahli psikologi. Ahli psikologi yang akan dihadirkan yaitu Antonia Rati Anjarani. Antonia Rati Anjarani ini akan sangat dibutuhkan keterangannya dan penjelasannya terkait dengan bagaimana sebenarnya kondisi psikis Jessica pada saat dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sementara saksi kedua yang juga ini dinilai akan menjadi salah satu saksi kunci, saksi yang akan dihadirkan adalah asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso. Mengapa keterangan dan penjelasan dari asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso ini dinilai penting? Asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso ini memang diduga mengetahui terkait dengan celana yang selama ini dicari kebenarannya, apakah benar celana tersebut mendapatkan arahan begitu atau perintah dari Jessica Kumala Wongso sendiri untuk dibuang. Karena memang diduga ada seperti hubungan antara celana yang diduga sobek begitu pasca adanya kematian dari Wayan Mirna Salihin yang diakibatkan oleh kasus kopi bersianida. Memang agenda persidangan pada sidang ke-12 ini akan menjadi penting karena nanti akan ada penjelasan dari ahli psikologi begitu dan juga apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso sendiri. Sementara kita ketahui bersama hingga saat ini memang asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso tidak diketahui keberadaannya dan memang sudah sempat dilindungi oleh LPSK sendiri. Elvita. Ya, Jessica, lalu apa saja yang menjadi keberatan dari pihak Jessica? Hingga pada persidangan ke-12, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso masih menyimpan sejumlah poin keberatan. Sejumlah poin keberatan dalam persidangan yang terus berlangsung hingga saat ini. Di antaranya adalah terkait dengan sejauh ini dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menilai bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum sejauh ini masih terlalu berpihak. Begitu artinya tidak diberikan kesempatan yang sama kepada pihak jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum Jessica. Oto Hasibuan juga menjelaskan bahwa sejauh ini terkait dengan rekaman CCTV yang sudah dihadirkan, dipublikasikan dan juga diputar dalam persidangan hanya terfokus kepada apa yang sudah dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso selama berada di dalam Cafe Olivier. Artinya dari kuasa hukum Jessica juga sebenarnya menuntut pihak jaksa penuntut umum seharusnya menghadirkan CCTV secara utuh, tidak hanya terfokus pada scene atau momen di saat Jessica sudah tiba di Cafe Olivier. Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari kuasa hukum Jessica, Oto Hasibuan. Sekarang kita kan hanya fokus Jessica. Nah, coba dibuka Rangga, coba dibuka Agus. Apa yang terjadi? Coba umpamanya contoh ya, Rangga mengambil es dari kulkas. Kemudian dimasukkan susu di tempat lain. Nah, proses dari ambil es ke tempat memasukkan susu itu hilang. Nah, apa yang bisa kita, bagaimana kita bisa jamin tidak ada peristiwa hukum di sini? Nah, itu sebab saya katakan, tolong masyarakat jangan langsung percaya. Saya minta keadilan. Tolong tunjukkan CCTV, bukan hanya Jessica, tunjukkan CCTV terhadap Rangga, kepada Agus, supaya kita bisa lihat yang berbuat itu siapa. Hingga saat ini persidangan belum dimulai, Elvita. Kami masih akan terus memantau apa saja keterangan dan bukti baru yang bisa berhasil digali dari keterangan nanti yang rencananya akan diberikan oleh ahli psikologi dan juga asisten rumah tangga yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Elvita. Ya baik, Jessica Wawar, terima kasih untuk laporannya. Kembali di News on the Spot, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Sidang hari ini menghadirkan saksi dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Julita Telombanua dan Tommy Pribadi serta Andini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Julita, selamat siang. Saksi siapa lagi yang akan dihadirkan dan apa lagi akan didalami oleh Majelis Hakim dan JPU serta pengacara Jessica dalam persidangan hari ini? Ya, Carlos, persidangan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sudah berlangsung sekitar 30 menit yang lalu. Ada dua saksi yang dihadirkan oleh jaksa pada hari ini. Yang pertama adalah psikolog Antonia Rati dan saat ini pemeriksaan terhadap saksi Antonia Rati yang merupakan psikolog masih berlangsung di dalam ruang persidangan, di mana dari saksi ahli psikolog ini digali sejumlah pertanyaan terkait dengan pemeriksaan kejiwaan dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Apakah ada potensi-potensi bahwa Jessica ini telah melakukan perbuatan pembunuhan berencana terhadap korban
korbannya Wayan Mirna Salihin. Selain itu juga jaksa menghadirkan saksi lain yang disebut-sebut oleh pihak kepolisian merupakan salah satu saksi kunci, yaitu pembantu rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso, SR, di mana SR ini pernah melihat langsung celana yang digunakan oleh Jessica Kumala Wongso saat terakhir kali bertemu dengan Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier pada saat itu, dan bahkan SR ini diduga diminta oleh Jessica Kumala Wongso untuk membuang celana yang digunakannya dengan alasan robek dan sudah tidak layak digunakan lagi. Maka SR ini melakukan hal tersebut, dan pada saat itu pihak kepolisian mengatakan barang bukti celana ini sulit digunakan karena di dalamnya diduga terdapat bekas sianida yang sempat digunakan oleh Jessica Kumala Wongso untuk dituangkan ke kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin sehingga menewaskan korbannya, yaitu Mirna pada saat itu. Dan saat ini SR kembali akan dihadirkan ke persidangan untuk digali terkait dengan fakta dan juga dugaan-dugaan dari pihak kepolisian. Pada persidangan lalu, persidangan terakhir, jaksa juga sempat menghadirkan sejumlah saksi, diantaranya adalah saksi digital forensik, di mana dari saksi ini salah satunya adalah M. Nuh, di mana ia menjelaskan terkait dengan analisisnya terhadap rekaman CCTV dari Cafe Olivier. Ia mengatakan bahwa dari 56 menit rentang waktu mulai dari kopi yang dipesan oleh Jessica datang ke meja hingga diminum oleh Wayan Mirna Salihin, ada 4 menit waktu krusial di mana Jessica melakukan gerak-gerik yang cukup mencurigakan menurut analisis dari saksi ahli. Di antaranya adalah beberapa kali Jessica menoleh ke kiri dan ke kanan, dan kemudian ia juga sempat beberapa kali berpindah posisi dan memindahkan tasnya, dan ini diduga oleh saksi ahli pada saat 4 menit waktu krusial itulah Jessica menuangkan sianida ke kopi yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Dan analisis dari saksi ahli pada sidang sebelumnya ini sempat diprotes oleh pengacara dari Jessica, yaitu Otto Hasibuan. Ia mengatakan bahwa hasil analisis itu tidak terlihat jelas pada CCTV yang dihadirkan pada saat persidangan berlangsung. Carlos. Iya, Julita, lalu apakah ada pernyataan terbaru yang selalu ditunggu oleh publik, ada pernyataan ayah Wayan Mirna Salihin ataupun juga dari pengacara dari Jessica Wongso? Ya, pada hari ini pernyataan datang dari pengacara yang selalu mendampingi Jessica Kumala Wongso, dan tadi ia masih keberatan dan juga memprotes terkait dengan rekaman CCTV yang selama ini ditayangkan pada saat persidangan oleh jaksa penuntut umum. Ia memang tidak mengatakan bahwa rekaman ini direkayasa begitu, namun ia keberatan terkait dengan proses perbanyaknya video ini, di mana ia menyatakan seharusnya video yang diperbanyak itu harus dibuatkan berita acaranya dulu sehingga ini dapat legal, sehingga ia mencurigai bahwa ia mempertanyakan video yang selama ini ditayangkan itu bukan video aslinya, sehingga apa yang dianalisis oleh saksi ahli selama ini belum tentu benar, dan ia mempertanyakan keaslian daripada video yang selama ini ditayangkan di persidangan. Dan berikut pernyataan dari pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Memberikan kesempatan yang sama dengan jaksa. Kalau dia punya bukti apapun, serahkan kepada kami supaya kami juga bisa memverifikasi, bisa meneliti. Kalau dia aja yang pegang bukti itu, kami tidak bisa verifikasi, bagaimana kita bisa tegakkan keadilan? Kan katanya peradilan yang fair, kedua belah pihak sama-sama, equal before the law. Jadi kalau dia punya bukti, saya punya bukti, ya susah saya. Kalau buat rekaman CCTV-nya bagaimana? Rekaman CCTV yang kemarin? Ya justru itu, kan saya nggak berani bilang apa-apa ya, tapi yang pasti karena itu diperoleh tidak sah, tidak ada berita acara transfer dari hard disk DVD-nya itu kepada flash disk, maka itu saya anggap illegal, tidak sah. Jadi suatu bukti yang diperoleh secara illegal, maka hasilnya pun illegal. Nah kemarin kan ditanya, apakah ada berita acara pemindahan? Tidak ada. Disita dari mana? Ternyata disitanya flash disk itu dari Oliver. Jadi semestinya adalah polisi mengambil langsung dari VDR-nya. Nah kalau dari Oliver,
Oliver ya sudah ambil, ya kan? Kalau dia yang ambil, kita nggak tahu pertama apakah benar dari situ. Oke, kita anggap itu benar. Apakah yang diambil itu sepenuhnya seperti itu? Karena di dalam rekaman itu tidak ada rekaman tentang Rangga. Mestinya kan harus fair. Kita lihat dong, Rangga datang masuk di situ, Agus datang masuk kantor. Terus kemana dia sehari-harinya itu? Hilang. Jadi kita sekarang hanya fokus pada Jessica. Kenapa nggak ditampilkan apa yang dilakukan Rangga satu hari itu, apa yang dilakukan oleh Agus satu hari itu? Kenapa hilang semua ini? Ya, itu dia pemirsa pernyataan dari Otto Hasibuan yang masih mempermasalahkan terkait dengan rekaman CCTV yang dihadirkan oleh jaksa pada persidangan lalu, dan tentunya kita masih akan menantikan bagaimana kesaksian dari saksi ahli yang kembali dihadirkan oleh jaksa ini. Jaksa pada hari ini yaitu adalah saksi ahli psikolog dan juga pembantu dari Jessica Kumala Wongso. Kembali ke studio, Carlos. Kita akan tunggu informasi selanjutnya dari perkembangan sidang Jessica Kumala Wongso. Julita, terima kasih atas laporannya.